Halo teman-teman, berjumpa lagi di video pembelajaran kita ya. Kali ini saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai prinsip bootstrap marketing part 2. Pada video sebelumnya, kita sudah membahas 7 prinsip pemasaran bootstrap. Kali ini akan saya lanjutkan dengan 7 prinsip pemasaran bootstrap lainnya, yaitu yang pertama, meningkatkan pemasaran dengan media sosial. Yang kedua, berdedikasi untuk menjunjung tinggi kepuasan pelanggan. Ketiga, mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Keempat, mempertahankan kualitas. Kelima, perhatikan kenyamanan pelanggan. Keenam, berkonsentrasi pada inovasi. Dan yang terakhir adalah tekankan kecepatan. Prinsip bootstrap pertama yang akan saya bahas adalah mengenai embrace social marketing atau menggunakan media sosial untuk pemasaran. Media sosial merupakan alat pemasaran bootstrap yang ideal karena mereka memungkinkan pengusaha untuk memasarkan perusahaan mereka secara efektif dan dengan biaya yang sedikit atau bahkan tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Perusahaan dapat memilih media sosial mana yang paling cocok dengan target marketnya. Jenis media sosial yang dapat digunakan oleh perusahaan adalah YouTube dan Facebook. Ini yang mungkin bisa kita bilang paling populer di Indonesia ya, yaitu berikutnya Instagram, Twitter, WhatsApp, dan sekarang yang sedang booming ini adalah TikTok. Perlu diingat bahwa upaya pemasaran di media sosial itu memerlukan waktu yang tidak singkat ya teman-teman. Untuk menciptakan brand awareness yang kuat di mata konsumen, perlu usaha pemasaran sampai berbulan-bulan. Ya, kuncinya adalah ketekunan dan konsistensi. Prinsip bootstrap berikutnya adalah berdedikasi untuk menjunjung tinggi kepuasan pelanggan. Pelaku usaha harus menyadari bahwa kelangsungan bisnis mereka sangat terkait erat dengan kepuasan pelanggan. Konsumen yang merasa puas biasanya rela untuk membayar lebih banyak kepada perusahaan yang mampu memberikan pelayanan yang sangat baik. Bahkan perusahaan juga bisa mendapatkan exposure gratis atau promosi gratis dari konsumen yang puas. Contohnya di TikTok saat ini marak video unboxing belanjaan di online shop. Kalau konsumen merasa kualitas produknya bagus, harganya murah, pengirimannya cepat, apalagi admin yang sangat ramah, mereka tidak akan ragu untuk merekomendasikan orang lain atau para followernya untuk ikut berbelanja di online shop tersebut. Tapi konsumen yang kecewa dan komplainnya tidak ditanggapi dengan baik oleh perusahaan cenderung bisa kapok dan tidak kembali lagi pada perusahaan yang mengecewakannya. Bahkan saat ini konsumen yang tidak puas dapat dengan mudahnya memviralkan kekecewaannya di sosial media. Seperti kasus ini, ada seorang konsumen yang membeli produk dan ternyata produknya ada kesalahan produksi. Lalu dia mengunggahnya di media sosial. Tetapi untungnya di kasus ini, owner brand ini yang juga seorang beauty vlogger merespon video ini dengan sangat baik. Sehingga opini dari para follower lainnya atau opini dari viewer lainnya juga baik terhadap perusahaan ini. Berikut merupakan tips yang dapat membantu perusahaan dalam menangani saran dan keluhan pelanggan di media sosial. Yang pertama, perusahaan perlu melakukan pelacakan kepada semua media sosialnya secara konsisten. Lakukan pencarian secara sering di Twitter, Facebook, Instagram, dan di web untuk mengetahui komentar-komentar konsumen di sosial media tersebut. Yang kedua adalah respond and take responsibility, menanggapi dan bertanggung jawab. Jika seseorang konsumen kita memiliki pengalaman buruk dan memberitahu followernya melalui media sosial, sampaikan permintaan maaf dan janjikanlah tindakan-tindakan korektif. Kemudian kirim pesan pribadi kepada orang itu untuk mencoba menyelesaikan masalah yang dialami oleh konsumen. Kiat berikutnya, perusahaan harus mengingat bahwa pelanggan selalu benar. Jika ada masalah, perusahaan harus sesegera mungkin melakukan perbaikan dan biarkan konsumen yang mengeluh tahu apa yang telah perusahaan lakukan untuk konsumen tersebut. Kalaupun perusahaan tidak dapat melakukan perubahan, tawarkan pengembalian uang kepada konsumen tersebut atau diskon di masa depan. Kiat menanggapi keluhan konsumen pada media sosial yang keempat adalah never be defensive atau jangan pernah bersikap defensif. Pikirkan tentang situasi dari sudut pandang konsumen dan usahakan perusahaan dapat berempati terhadap masalahnya, terhadap frustasinya. Jangan berdebat.
Biarkan pelanggan itu tahu bahwa perusahaan memang berempati dan dapat merasakan frustasi yang dialami oleh konsumen. Kiat berikutnya adalah simpan database mengenai semua keluhan dan saran yang diberikan oleh konsumen. Jangan dihapus ya teman-teman. Kalau bisa, simpan semua keluhan dan saran dan aturlah ke dalam suatu database yang dapat membantu perusahaan melihat tren dan masalah yang dialami dari waktu ke waktu. Aturlah database berdasarkan masalah spesifik yang dibahas dalam pengaduan, berdasarkan tanggal, ada keterangan karyawan siapa yang bertanggung jawab atas permasalahan tersebut, dan fakta relevan lainnya. Prinsip bootstrap yang ketiga adalah retain existing customers atau mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Sebuah penelitian menyatakan bahwa konsumen yang puas dengan produk dan layanan suatu perusahaan cenderung akan menjadi pelanggan tetap dan kurang sensitif terhadap kenaikan harga. Jadi mau-mau aja ya ketika perusahaan ada kenaikan harga, mereka tidak terlalu sensitif terhadap perubahan harga tersebut. Berikut adalah alasan pentingnya mempertahankan pelanggan setia pada suatu perusahaan. Menurut survei yang dilakukan oleh dunnhumby, sebuah perusahaan konsultan global, melaporkan bahwa perusahaan perlu mencari 12 sampai 20 pelanggan baru untuk menggantikan satu konsumen loyal yang kecewa dan tidak lagi menjadi pelanggan. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa konsumen loyal berbelanja 67% lebih banyak pada toko langganannya dibandingkan dengan pelanggan yang baru. Jadi mereka mau berbelanja lebih banyak karena sudah percaya dengan toko langganannya. Selain itu, menarik pelanggan baru perlu menghabiskan biaya 7-9 kali lipat lebih banyak dibandingkan biaya untuk mempertahankan pelanggan yang sudah ada. Perusahaan kecil dapat mempertahankan pelanggan setianya dengan cara mengadakan loyalty program, contohnya membuat mekanisme member yang memberi reward bagi konsumen yang berlangganan, atau dengan cara memperhatikan hal-hal sederhana seperti menanggapi pertanyaan atau keluhan yang diajukan oleh konsumen dengan segera, atau bisa juga dengan mengingat detail-detail pilihan khusus konsumen. Contohnya, kalau seorang konsumen sudah berlangganan pada suatu kafe, nah penjualnya atau baristanya itu sampai hafal dengan pilihan makanan atau pilihan minuman yang disukai oleh konsumen tersebut. Interaksi kecil yang dilakukan perusahaan dengan pelanggan dari waktu ke waktu dapat menambah pengalaman layanan yang positif dan dapat memperkuat ikatan antara perusahaan dengan pelanggan. Contoh perusahaan yang sukses mempertahankan loyalitas pelanggannya adalah toko buku Powell di Portland, Oregon. Toko buku ini beberapa kali menyelenggarakan perayaan pernikahan konsumennya yang ketika pertemuan pertama mereka saling bertemu di toko buku tersebut. So sweet banget ya. Bahkan ada pelanggan yang membuat wasiat agar abunya diletakkan di toko buku tersebut ketika beliau sudah meninggal. Nah, sebegitu loyalnya konsumen terhadap toko buku Powell tersebut ya. Sehingga sampai sekarang toko buku Powell mampu bertahan di tengah persaingan dengan perusahaan-perusahaan yang lebih besar seperti Amazon dan di tengah gencaran e-book yang semakin mudah untuk diunduh secara gratis di internet. Strategi pemasaran bootstrap berikutnya adalah be devoted to quality atau mengutamakan kualitas. Pada lingkungan bisnis yang kompetitif seperti saat ini, kualitas barang dan jasa adalah prasyarat perusahaan untuk menjadi sukses. Akan percuma ya teman-teman bila pemasaran perusahaan itu sudah sangat menarik, tapi ternyata kualitas produknya itu buruk. Nah, dengan melihat branding yang dilakukan oleh perusahaan, tentunya konsumen itu kan datang dengan ekspektasi untuk mendapatkan produk dan layanan yang sesuai dengan yang dijanjikan perusahaan. Perusahaan besar dan sukses menjadikan kualitas yang tinggi sebagai bagian dari strategi bisnis mereka dan juga budaya perusahaannya. Filosofi yang dipakai adalah Total Quality Management, yaitu kualitas tidak hanya tercerminkan pada produk atau layanan itu sendiri, tetapi juga tercermin pada setiap aspek bisnis dan hubungannya dengan pelanggan. Dan perbaikan terus-menerus dalam kualitas yang disampaikan kepada pelanggan. Kunci untuk mengembangkan filosofi TQM yang sukses adalah melihat dunia dari sudut pandang pelanggan. Dengan kata lain, kualitas dari produk atau layanan perusahaan itu harus mencerminkan kebutuhan dan keinginan pelanggan, needs and wants dari customer. Nah, bagaimana ya pelanggan itu mendefinisikan kualitas?
ini adalah aspek kualitas yang menjadi pertimbangan konsumen ketika akan melakukan keputusan pembelian. Pada suatu produk, yang pertama mereka lihat adalah mengenai reliabilitasnya. Reliabilitasnya itu berarti probabilitas bahwa suatu produk atau peralatan akan berkinerja memuaskan pada satu waktu tertentu dalam kondisi penggunaan yang normal. Yang kedua, mereka mempertimbangkan mengenai daya tahan. Berikutnya kemudahan penggunaan, nama merek yang dikenal dan terpercaya, baru yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Ketika menggunakan jasa layanan, pelanggan mencari karakteristik yang serupa, seperti yang pertama mereka memperhitungkan tangibles-nya. Mereka menilai mengenai peralatan yang dipakai, fasilitasnya apa, dan orang-orang yang melayani bagaimana, profesional atau tidak. Berikutnya, konsumen juga memperhitungkan mengenai reliabilitas dari layanan tersebut atau keandalannya, responsifnya, ketepatan dalam membantu pelanggan dalam memecahkan masalah. Lalu, empati, ya. Apakah si perusahaan ini menyampaikan sikap pedulinya terhadap konsumen? Bentuk strategi bootstrap yang dapat diterapkan oleh UMKM dalam mencerminkan kualitasnya yang baik adalah dengan cara UMKM memberikan janji atau jaminan uang kembali apabila produk yang dijual bukanlah produk original misalnya ya, dan jualah produk sesuai dengan yang dijanjikan. Seiring dengan berjalannya waktu, kepercayaan konsumen terhadap kualitas perusahaan juga akan meningkat. Strategi pemasaran bootstrap berikutnya adalah mengutamakan kenyamanan konsumen. Banyak penelitian menyatakan bahwa rata-rata konsumen mengutamakan kemudahan dalam mengakses produk dan layanan dalam keputusan pembeliannya. Oleh karena itu, seperti yang kita ketahui, saat ini semakin banyak orang yang nyaman untuk berbelanja online ya teman-teman. Tinggal klik, lalu beberapa lama kemudian produk tersebut datang. Nah, contoh upaya yang dapat dilakukan oleh UMKM untuk meningkatkan kenyamanan pelanggan adalah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini ya. Apakah bisnis Anda terletak di dekat pelanggan Anda? Kalau misalnya UMKM sudah sadar bahwa lokasi bisnisnya memang tidak strategis, ya berpartnerlah dengan ojek-ojek online sehingga konsumen lebih mudah untuk mengakses layanan dari UMKM tersebut. Lalu kalau misalnya usahanya laundry, berikan fasilitas antar jemput pakaian untuk konsumen yang merasa mager untuk datang ke laundry. Nah, bisa juga UMKM menyediakan produk-produk bundle atau paketan yang menarik. Misalnya nih ada toko barang online elektronik yang menyediakan produk starter pack untuk menjadi YouTuber. Isinya ada ring light, ada mikrofon dan lain-lain. Jadi orang yang ingin mulai menjadi vlogger atau YouTuber tidak pusing-pusing mencari satu-satu produknya karena sudah tersedia paketannya. Nah, ini kan juga meningkatkan kenyamanan bagi konsumen si UMKM tersebut. Prinsip bootstrap lainnya adalah berkonsentrasi kepada inovasi. Kedekatan UMKM dengan pelanggan mereka memungkinkan mereka untuk membaca pergeseran-pergeseran halus yang terjadi di pasar dan membuat inovasi-inovasi kecil untuk mengantisipasi tren-tren di masa mendatang. Kemampuan UMKM untuk memusatkan upaya dan perhatian mereka dalam satu bidang saja itu memberikan UMKM keunggulan dalam inovasi. Contohnya, dalam keadaan menghadapi situasi yang tidak terduga seperti saat ini, yaitu pandemi corona. Banyak usaha kecil yang melakukan inovasi pada usahanya, ya. Contohnya UMKM kuliner, banyak yang tadinya hanya jualan offline, banting setir nih menjual produk makanan frozen food atau ready to eat untuk mengantisipasi konsumen dine-in yang semakin merosot. Permintaan produk frozen food memang sekarang semakin meningkat saat banyak orang tidak bisa berpergian keluar rumah. Apalagi mahasiswa atau emak-emak generasi milenial yang tidak piawai memasak, sehingga mereka memilih untuk memasak yang mudah-mudah saja atau simple cooking. Jadi memang peminat frozen food atau ready to eat itu semakin meningkat. Next, prinsip pemasaran bootstrap lainnya adalah emphasize speed atau mengutamakan kecepatan. Perkembangan teknologi, terutama internet, telah mengubah laju bisnis secara dramatis. Kecepatan telah menjadi senjata kompetitif utama bagi banyak perusahaan. Konsumen saat ini tidak hanya mengharapkan produk berkualitas dengan harga yang wajar, tapi mereka juga ingin dilayani dengan cepat, kalau bisa secepat kecepatan cahaya. Pelanggan tuh menjadi tidak puas ketika perusahaan bekerja dengan lambat.
Sebenarnya di platform usaha online banyak toko online yang menjual produk hampir-hampir mirip. Jadi mereka harus bisa bersaing selain dari sisi harga, mereka harus bisa bersaing dari sisi pelayanannya dan juga kecepatan pengemasan. Konsumen berharap bayar sekarang, kirimnya hari yang sama. Filosofi kecepatan ini didasarkan pada manajemen kompresi waktu, Time Compression Management, yang disingkat TCM, yang melibatkan 3 prinsip, yaitu mempercepat produk baru dapat diakses oleh konsumen, yang kedua mempercepat waktu produksi dan pengiriman, yang ketiga mengurangi waktu administrasi yang diperlukan konsumen untuk melakukan pemesanan. Sekian penjelasan mengenai prinsip Bootstrap Marketing Strategy Part 2. Kalau digabungkan, prinsip Bootstrap Marketing Strategy ini ada 14 totalnya teman-teman. 7 saya sudah jelaskan di video part 1 dan 7 lagi di part 2 ini. Semoga video ini bisa menambah wawasan teman-teman mengenai pemasaran bagi UMKM dan usaha pemula. Sampai jumpa lagi teman-teman. Bye.